terhadap data di sini, data penjualan di sini sebesar 7,552. Terus di sini ada MSE. Nah, MSE ini atau mean absolute deviation artinya rata-rata kesalahan forecasting yang dikuadratkan. Nah, jadi hasilnya ini sebesar value-nya ini sebesar 95,324. Terus di sini yang terakhir ada MAP atau mean absolute percent error. Nah, MAP ini artinya rata-rata persentase kesalahan atau error mutlak forecasting terhadap data. Nah, ini sebesar 3,39%. Nah, ini kan kurang dari 50% ya, teman-teman. Dan juga mendekati 0 tuh. Nah, hal tersebut menunjukkan metode peramalan yang digunakan, metode linear regression ini sangat cocok atau tepat digunakan dalam forecasting penjualan kroket ini. Nah, semakin kecil nilai MAD, MSE, MAP, maka semakin akurat tuh forecastingnya. Terus tadi pertanyaannya itu kita disuruh mencari nilai forecast pada 6 bulan yang akan datang. Nah, ini untuk 6 bulan yang akan datang di sini udah tercantum. Kan di sini data bulanan. Berarti untuk bulan ke-7 di sini untuk penjualannya sebesar 233,2. Untuk bulan ke-8 yaitu bulan Januari, forecastingnya atau peramalan penjualannya itu sebesar 235,543 dan selanjutnya. Kayak gitu. Nah, untuk interpretasinya cukup kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Mudah kan? Gimana, teman-teman? Ada yang mau ditanyain atau udah jelas? Atau mau langsung ke latihan soal kuisnya itu? Oke, Mbak. Oke, mantep. Oke, langsung aja kita ke kuis ya, teman-teman ya. Untuk soalnya sama, kita kasih data bulanan. Untuk metode yang digunain juga tetap pakai metode regresi linear ya, teman-teman. Nah, untuk kuisnya di sini udah kelihatan di share screen-nya? Udah, Kak. Udah ya. Berarti di sini untuk perintahnya bukan, mohon maaf, aku tadi bilang bulanan, tapi ini ternyata tahunan. Jadi di sini kalian mencari forecasting penjualan pada tahun 2020. Untuk pengerjaannya tetap sama, antara data bulanan sama tahunan itu sama aja, nggak ada bedanya. Untuk kayak gitu dari teman-teman bisa langsung kerjain aja sama pahamin data resource-nya ya, teman-teman ya. Kalau ada kendala, bilang ya teman-teman ya.
sinyalnya udah stabil belum? Kalau udah bisa diulang tadi interpretasinya kayak gimana? Baik, Kak. Apakah Oke. bisa didengar terjelas? Bisa, jelas kok. Oh ya, baik, saya ulangi lagi. Dari hasil analisis diketahui bahwa nilai MAD adalah sebesar 45,6, yang artinya adalah rata-rata mutlak forecasting terhadap data ini yaitu sebesar 45,6. Lanjut. Lalu untuk MSE dari nilai mean square error, artinya rata-rata kesalahan dari forecasting yang dikuadratkan yaitu sebesar 2.214. Lalu pada mean absolute percent error atau MAP, artinya rata-rata persentase dari kesalahan error mutlak forecasting data sebesar 5,23%. Dan nilai tersebut mendekati 0, yang menunjukkan bahwa metode linear regresi yang digunakan ini dapat digunakan dalam penjualan camilan di PT Sultan. Lalu nilai forecasting pada suatu tahun yang akan datang adalah sebesar 1.075. Oke, mantap. Udah bener banget nih interpretasi dari Nurul Listiana. Udah bener, bisa dicatat sama teman-teman mengenai interpretasinya. Nah, dari sini aku bisa simpulin untuk teman-teman udah pasti bisa ya mengenai dalam menggunakan software CM for Windows ini pakai metode linear regresi. Nah, dari sini untuk teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita bahas tugas individunya? Atau nggak ada? Atau aman aja? Lanjut bahas tugas individu ya teman-teman ya. Kak, boleh izin bertanya, Kak? Ya, boleh. Kalau di MSE tadi, mean square error-nya tadi, rata-rata kesalahan forecasting itu, misalkan nilainya tinggi, itu pengaruhnya apa, Kak, terhadap data? Oh, kalau berarti MSE-nya tinggi itu, berarti kan akurasinya itu untuk menggunakan metode ini kurang tepat ya. Jadi, semisal data kalian itu hasilnya MS-nya tinggi, berarti kalian harus menggunakan metodenya yang lain tuh, biar untuk forecasting bulan depan atau tahun ke depannya itu lebih akurat lagi. Sama seperti data real yang akan datang, kayak gitu. Kan tadi metodenya tuh banyak banget tuh, ada yang pakai exponential smoothing, ada yang lain, terus ada yang pakai linear regresi ini. Nah, kalau MSE, MAD, dan MAP-nya itu tinggi, berarti kalian harus pakai metode yang lain. Gitu. Agar forecasting-nya itu lebih akurat lagi. Mungkin kayak gitu ya jawabannya. Dari Nurul ini bisa memahami? Enggak, Kak, bisa, Kak. Lalu untuk acuan tinggi rendahnya itu di angka berapa, Kak? Tinggi rendahnya itu acuannya yang mana nih yang mau ditanyain? Yang di MSE-nya, Kak. Mungkin bantu jawab ya teman-teman. Untuk yang MAD, MSE, sama MAP ini adalah cara untuk tolak ukur akurasi model. Nah, jadi ketiga-tiganya ini digunakan untuk menilai akurasi model. Nah, jadi teman-teman misalkan mau melihat apakah forecasting dengan metode ini akurat atau enggak, bisa dibandingkan dengan model yang lain. Nah, misalkan di metode linear regression ini nilainya itu lebih kecil daripada menggunakan metode naive itu. Nah, maka untuk yang linear regression ini bisa dikatakan akurat. Nah, jadi bisa dibandingkan dengan metode-metode lain, nilai MAD, MSE, sama MAP-nya ini berapa. Jadi biasanya dicari yang lebih kecil, nah itu yang lebih akurat. Kayak gitu. Oh, iya, Kak. Terima kasih, Kak.
Ya, mungkin nanti bisa dicoba di rumah, dibandingkan mana yang lebih kecil nilainya. Nah, itu bisa dikatakan bahwa metode itu akurat kayak gitu. Tapi nggak semuanya linear regression ini akurat ya, tergantung dengan datanya juga kayak gitu. Ya, jadi kan tadi kita pakai linear regresi ini ya. Terus tadi ketahuan MSE, MAD, sama MAP-nya tuh sekian. Nah, kita bisa nyoba-nyoba tuh. Nyoba-nyoba pakai metode naive method nih. Nah, untuk hasilnya ternyata di sini malah lebih gede gitu kan. Berarti nggak akurat dong kalau pakai naive metode. Nah, berarti kalau kita membandingkan naive metode sama dengan regresi linear, tetap paling akurat yang pakai regresi linear. Karena errornya paling kecil di antara metode yang lain. Jadi kayak nggak ada batasan yang pasti kayak gitu. Berapa sampai berapa untuk errornya itu bisa tergolong akurat atau tidak. Jadi kita untuk menggolongkan akurat tidaknya itu bisa membandingkan dengan metode yang lain yang ada di software CM for Windows ini ya, menurut itu ya. Mungkin kayak gitu jawabannya. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Kalau udah cukup, kita bahas mengenai tugas individu ya teman-teman. Nah, di sini ada tugas individu. Masih inget nggak? Dulu pernah dikasih tugas suruh nyari data bulanan di Siska Perbapo. Ya? Oke. Nah, itu komoditinya beda-beda atau sama? Sama boleh, beda boleh. Beda-beda, Mbak. Beda-beda, Mbak. Sebelumnya sudah ditentukan soalnya. Oke, jadi untuk komoditinya kan beda-beda ya. Nah, dari tugas individunya Bu Titis kemarin itu, kan itu kalian disuruh nyari data dalam 1 bulan. Jadi itu datanya harian ya teman-teman atau gimana? Bulanan, Kak? Jadi disuruh nyari data bulanan itu. Harian, Mbak, bukan bulanan. Gimana nih? Harian atau bulanan nih yang Harian, benar? Mbak. Harian. Oke, harian dalam jangka waktu 1 bulan atau beberapa bulan? 1 bulan. Maksudnya 1 bulan. Oke, berarti kan di sini kalian disuruh nyari data harian dalam 1 bulan, kayak gitu ya. Misal dalam bulan November tanggal 1 sampai tanggal 31 gitu ya disuruh nyarinya. Iya, Mbak. Oke, nah dari data itu kalian coba hitung pakai software CM for Windows ini, pakai metode yang sama, pakai linear regresi. Terus kalian cari peramalan pada bulan berikutnya. Jadi kan semisal kalian disuruh nyari data pada bulan November tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, jadi untuk forecastingnya kalian isi X-nya itu 32 kayak gitu ya. Kalau semisal tanggalnya 1 sampai tanggal 29 berarti kalian isi X-nya itu atau forecastingnya itu 30. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus